Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dan anak-anakku yang hebat. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi menikmati novel sejarah, mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Kompetensi inti KI satunya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Indikatornya mengidentifikasi nilai-nilai cerita, novel sejarah. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah, yang kedua mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan saat ini. Baik anak-anakku, kita akan membahas materinya mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Nilai yang terkandung dalam novel sejarah yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau nilai etik. Nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama merupakan nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang kelima, nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Sekarang kita masuk pada contoh. Yang pertama adalah contoh nilai budaya.
Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri sela baginda. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Sumber dari Pramudia Anantatur, Mangir, Jakarta, KPG 2000. Yang kedua adalah contoh nilai moral atau etik. Juga Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatrika tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui, barang siapa punya kebenaran dalam hatinya, jangan khawatir. Kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar. Dua-duanya bos. Dua-duanya keonaran di atas bumi. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Selanjutnya, contoh nilai agama. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purawakra, yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atau gering yang diderita Kertarajasa Jayawardana. Selanjutnya, contoh nilai sosial. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Yang terakhir, contoh nilai estetis. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilar. Karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, landar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah, penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan. Atau tokoh yang pernah ada, bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuknya.
Pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon anjing, sara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga pergi. Baik anak-anakku, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Terakhir, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan sebuah pantun. Orang Irian memakai baju pangsi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.